Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua selalu diberikan keberkahan dimanapun kalian berada. Dan mudah-mudahan untuk konten-konten yang sebelumnya kalian masih bisa mengikuti. Karena gampang kok, kita udah kasih rekomendasi broker sahamnya, meskipun nggak mesti harus diikuti. Karena masih banyak lagi broker-broker saham di luar sana. Dan juga video tutorial registrasinya langsung dari channel Indo Premier itu sendiri, dan sudah lengkap, tinggal kalian lakuin. Dan seharusnya kita udah langsung masuk ke pembahasan real, bagaimana kita caranya untuk membeli saham pertama kita. Tapi untuk menunggu, mungkin di luar sana masih banyak yang belum mengikuti pembahasan ini. Sambil kita nunggu, lebih banyak lagi orang yang ngikutin konten kali ini. Kita bakal bahas tentang isu-isu yang lagi rame di luar sana, yaitu tentang resesi tahun 2023. Kenapa kita mau bahas tentang isu ini? Karena ya biar eksis saja gitu yang di daerah, karena kebanyakan yang membahas isu-isu ini adalah, atau isu-isu berat ini adalah yang orang-orang yang ada di kota metropolitan dan lain-lain. Yang di daerah sebetulnya banyak yang udah alert atau memiliki intelektualitas yang tinggi, cuman karena exposure-nya mungkin jadi media belum atau masih kurang mengeksplor talenta-talenta yang informatif di berbagai daerah. Baiklah, dimulai dari kita akan menanggapi, ya mungkin ini udah terjadi beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan masih relevan sampai sekarang, tentang postingannya Raymond Chin yang ada di channel YouTube-nya. Bisa kalian lihat videonya di layar, tentang resesi tahun 2023. Untuk tanggapan kita tentang thumbnail dari video tersebut, menurut kita itu berlebihan, karena sebuah kalimat kehancuran dunia menurut kita adalah kiamat. Sedangkan kiamat menurut kepercayaan kita, kebanyakan orang, hanya Tuhan yang tahu. Dan Raymond Chin ini kan sama seperti kita, manusia juga, cuman dari sisi materi mungkin kita berbeda. Tapi kita sih bisa ngerti, karena sebagai konten kreator berusaha gimana caranya supaya lebih banyak lagi orang yang menonton konten-konten kita sebagai kreator. Jadi ya itu adalah strategi salah satunya ya. Tapi meskipun begitu, menurut kita Raymond Chin ini konten-kontennya, kalau kalian klik videonya dan lihat secara utuh, sebetulnya bagus sekali, sangat informatif. Dan Raymond Chin ini selalu mendapatkan informasi-informasi yang bisa disebut informasi yang oleh orang-orang awam seperti saya sangat sulit untuk diakses, tapi dia bisa dapat, dan dia bagi secara gratis, dia share lewat channel YouTube-nya, dan itu sangat bermanfaat. Jadi dibandingkan dengan kontribusinya sih, menurut kita dia lebih bagusnya lebih banyak seperti itu. Waktu video itu diupload, Raymond Chin menuai banyak kritikan. Bisa kalian lihat di layar, ada yang begini, ada yang begini, dan itu wajar-wajar aja, karena namanya manusia kan bisa salah. Dan mungkin netizen ini berusaha atau mencoba untuk mengingatkan dengan cara mengkritik. Itu masih positif dan nggak ada kata-kata yang ekstrim. Jadi untuk Raymond Chin, semangat terus untuk sharing melalui akun YouTube-nya, karena kita sedikit banyaknya mendapatkan pencerahan dari informasi-informasi yang bagus dan penting. Meskipun terdapat kekeliruan seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tapi dibanding dengan manfaat channel YouTube Raymond Chin, itu masih lebih besar manfaatnya. Dan tanggapan kita tentang
resesi tahun 2023, kita bakal bahas pertama tentang resesi. Apa itu resesi? Resesi adalah kondisi di mana sebuah negara mengalami ekonomi yang buruk, PHK banyak, industri banyak yang tutup, inflasi tinggi, pengangguran atau angka pengangguran naik, sembako mahal, dan lain-lain. Jadi masalah-masalah ekonomi negara yang terakumulasi dan terjadi pada saat yang bersamaan. Sekarang, kenapa Indonesia dikaitkan dengan resesi? Karena secara global banyak negara-negara di dunia mengalami kesulitan. Jadi itulah kenapa Indonesia dikaitkan dengan resesi ekonomi tahun 2023. Untuk kalian yang masih bingung tentang inflasi, inflasi itu adalah mengutip dari laman Badan Pusat Statistik, kenaikan harga suatu barang atau jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, itu inflasi. Langsung aja kita tampilkan data inflasi sampai bulan yang terakhir kemarin, September 2022, inflasi di tingkat angka 5,95%. Bisa dibayangkan dari rata-rata 2%, bahkan sebelumnya 1, sekian, mengalami kenaikan yang signifikan jadi 5,95% per September 2022. Dan ini mungkin dirasakan di masyarakat mengenai kenaikan harga sembako, harga jasa, dan lain-lain mengalami kenaikan yang signifikan juga. Meskipun kenaikan yang signifikan mengenai inflasi, Indonesia masih jauh lebih tidak terlalu ekstrim dalam hal kenaikan inflasi, karena bisa dicontohkan di layar ada data inflasi yang ada di zona Amerika, Euro, berapa mereka mengalami kenaikan inflasi. Amerika bahkan di atas 8%. Dan ada juga, bisa kalian lihat di layar, inflasi Argentina hampir mencapai 100%. Bisa dibayangkan kenaikan harga barang jasanya. Jadi masyarakat mungkin akan sangat-sangat mengalami kesulitan dalam hal yang menyangkut tentang daya beli masyarakat. Indonesia mengalami kenaikan inflasi yang sangat signifikan. Dalam hal ini, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan kembali suku bunga acuannya menjadi 4,75%, naik 50 basis poin yang sebelumnya di angka 4,25%. Nah, apa hubungannya dengan inflasi? Cara sebuah negara yang efektif untuk menekan inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga. Jadi, ketika suku bunga dinaikkan, otomatis deposito atau surat berharga negara bunganya akan naik, sehingga banyak orang di luar sana mengalokasikan uangnya untuk masuk ke bank, entah itu melalui instrumen deposito atau surat berharga negara, sehingga uang yang beredar akan lebih sedikit di masyarakat, permintaan terhadap suatu barang atau jasa pun akan menurun. Jadi sesuai hukum pasar, jika permintaan terhadap suatu barang atau jasa rendah daripada supply, maka harga suatu barang atau jasa akan turun. Nah, disitulah ketika barang atau jasa turun, inflasi pun akan tertekan menjadi turun. Baiklah, sampai pada kesimpulan bahwa apakah Indonesia akan mengalami resesi tahun 2023? Menurut kita, mudah-mudahan, doanya tidak, hanya mungkin akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi saja, karena data-data pendukungnya adalah, saya mengutip di laman Bank Indonesia, bahwa neraca perdagangan kita bulan September masih surplus 4,919 miliar US dollar,
meskipun turun dari yang surplus sebelumnya di bulan Agustus 5,71 miliar US dollar, tapi masih surplus. Artinya ekspor kita masih melampaui atau melebihi impornya, sehingga pendapatannya lebih banyak daripada kos yang dikeluarkan. Inflasi pun jika nanti kita jumlahkan menjadi rata-rata per tahun, masih di bawah negara-negara yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya. Tetapi meskipun demikian, kita sebagai masyarakat, kita harus tetap aware, alert, kita harus memberikan paling tidak sedikit perhatian tentang isu-isu yang atau kondisi-kondisi ekonomi yang terjadi di negara kita, sehingga kita tahu dan bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Ada yang bilang kita harus pegang cash atau uang sebanyak-banyaknya dikumpulkan. Ya nggak mesti tahun depan saja kalau pegang uang terus dikumpulin sebanyak-banyaknya mah. Sebaiknya kan at any time, nggak mesti nanti karena ada isu apa gitu. Tapi yang jelas menurut kita pribadi sebaiknya jauhi dulu untuk berbelanja hal-hal yang sifatnya konsumtif atau self reward atau apalah itu namanya. Kita simpan dulu karena jaga-jaga untuk darurat dan kebutuhan pokok kita jikalau nanti tahun depan akan mengalami resesi. Karena sebetulnya untuk masyarakat awam sih ya apa gitu, resesi nggak terlalu ini, padahal dirasakan tapi nggak tahu gitu apa itu gitu. Jadi sehingga adanya informasi ini membuat masyarakat di daerah jauh lebih mengerti apa yang sedang terjadi atau kondisi negara kita. Baik, saya ucapkan terima kasih